Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Putri Maharani dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Anjali Putri Maharani dan anggota kelompok saya ada Gita Andini, Angga Yuza Putra, dan Eren Andika. Baiklah, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Audience Fragmentation Radio dan TV. Baiklah, yang pertama ada riset audience. Dalam pendekatan teori yang sudah sejak lama terkait audiens, dikatakan bahwa komunikasi yang dimediasi, terutama komunikasi yang bersifat massa, memfasilitasi orang dan orang lain atau satu orang dan kebanyakan orang. Dalam kemajuan hal ini dipertanyakan apakah konsep seperti ini masih berlaku sampai hari ini, atau membahas terkait ini masuk ke dalam pengertian yang baru. Inilah yang menjadi pembahasan tentang bagaimana perubahan perilaku orang-orang dimediasi oleh media yang dari hari ke hari mengalami perubahan sikap, cara memaknai pesan yang dimediasi. Yang dimaksud dalam pengertian yang baru dan yang lama adalah pengertian audiens dalam pendekatan audiens lama pemirsa televisi saat belum hadirnya media baru. Jika kita merujuk pada pengertian yang lama, maka secara harfiah dalam respon pasifnya dalam mengkonsumsi tayangan, dan jika dihubungkan dengan media baru, maka pengertian tersebut akan gugur dengan sendirinya. Sebagaimana kenyataan saat ini bahwa audiens dalam media bersifat sangat aktif terhadap konten tayangan. Audiens dan pengguna media baru semakin aktif, selektif, produsen sekaligus menerima teks, dan mereka semakin jamak. Apakah ini dikonseptualisasikan sebagai multiple, beragam, terfragmentasi, atau individual? Kita tahu bahwa pilihan seleksi rasa, fandom, intertekstualitas, dan interaktivitas tidak hanya konteks sosial di depan kerangka layar dan sifat keterlibatan dengan apa yang ditujukan di layar. Namun, dengan berbagai cara yang dapat kita jabarkan sekarang, orang-orang aktif membentuk budaya yang karena khalayak bekerja untuk memahami isi media sebelumnya, selama dan setelah melihat mereka sendiri heterogen dalam interpretasi mereka, bahkan kadang-kadang tahan terhadap makna dominan yang didekatkan dalam teks. Interpretasi pemirsa berbeda tergantung pada sumber simbolis yang terkait dengan posisi sosioekonomi, gender, etnisitas, dan sebagainya. Walaupun beberapa kemungkinan pembaca kritis atau penutupan yang secara semiotemis dikodekan dalam teks konsep terkait bagaimana perilaku audiens menurut beberapa ahli. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Andini. Kepada Gita Andini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Andini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fragmentasi audiens. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengguyuhkan banyak kemudahan akses terhadap kebutuhan informasi melalui media online, audiens dalam hal ini membaca berita dan informasi menjadi memiliki banyak pilihan yang bisa diakses dalam satu waktu, baik melalui komputer dengan jaringan internet maupun telepon pintar. Dalam perkembangannya ada beberapa teori yang menjelaskan posisi audiens dalam memilih informasi yang ingin mereka dapatkan. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang fragmentasi kelayak. Fragmentasi itu sendiri bisa kita sebut sebagai pemisah, pembagian, pengelompokan, atau juga bisa kita sebut sebagai segmentasi. Kelayak adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap sesuatu kegemaran, persoalan tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama, dan menghendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk audiens. Jadi, fragmentasi kelayak adalah pembagian segmen atau momen untuk target audiens. Fragmentasi ini diperkirakan berasal dari teknologi yang memungkinkan dan bahkan mendorong orang untuk mempersempit fokus konsumsi media.
Untuk mengejar kepentingan dan kebutuhan individual, mereka sebagai hasil dari fokus yang menyempit pada konten tertentu, orang tampaknya akan mengabaikan pesan lainnya. Kass berpendapat bahwa proses semacam itu bermasalah bagi berfungsinya demokrasi modern. Pemirsa terfragmentasi tidak mungkin mengkonsumsi konten berita yang umum, yang berpotensi membuat mereka yang kurang informasi tentang masalah utama yang mereka hadapi. Pengguna media yang disesuaikan secara individu tampaknya cepat menggantikan kedatangan nasional bersama-sama, dan kesenangan tampaknya mendorong urusan publik semakin tidak terlihat. Lingkungan seperti itu mengancam fondasi sistem politik berdasarkan asumsi kewaspadaan dan keterlibatan warga negara. Unsur kunci dari kekhawatiran tentang fragmentasi dalam dominan peresmi berita adalah bahwa orang yang akan mengkhususkan konsumsi berita mereka bila diberi outlet berbasis internet yang sangat berfokus. Tentunya fragmentasi penonton kemungkinan besar terjadi bila ada media diskrit yang menawarkan produk. Namun hanya sedikit penelitian yang terlihat pada satu dominan spesifik internet untuk menentukan berapa banyak spesialisasi yang ada di area tersebut. Akibatnya, spesialisasi di media sering diasuransi tanpa dievaluasi secara eksplisit. Fragmentasi menggambarkan hubungan potensi antara khalayak dan informasi. Sebagai fungsi umum, media memberikan informasi tentang dunia di luar pengalaman anggota audiens. Fragmentasi pemirsa paling memungkin terjadi pada kehadiran bersama spesialisasi penonton dan outlet. Varietas pertama adalah sejauh mana individu membatasi pembacaan berita mereka ke topik tertentu. Yang lebih penting adalah penelitian terbaru menunjukkan bahwa internet mungkin sangat kondusif bagi spesialisasi audiens berita. Ketika diberi kesempatan untuk membatasi pembacaan mereka, khalayak berita tampaknya sangat media membatasi perhatian mereka pada topik yang terfokus. Selektivitas ini mempengaruhi apa yang khalayak belajar tentang kejadian terkini dan bagaimana mereka menilai kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi bangsa. Dalam melihat fragmentasi, audiens yang mengaitkannya dengan sikap audiens yang sangat aktif di area kontemporer. Ada hal yang sedikit tertentang menurut penulis. Dalam masalah yang menulis ajukan dalam tulisan ini, misalnya, bagaimana melihat pola fragmentasi audiens di tengah kreatifan audiens itu sendiri dan memilih informasi yang mereka inginkan. Pertama, fragmentasi dan keaktifan audiens bisa dilihat dalam sisi yang sama, sebab fragmentasi adalah tahap di mana audiens akan menemukan jawaban dari kebutuhan informasi dalam situs berita tertentu dan segmen konten berita tertentu. Berbeda dengan fragmentasi yang berada dalam tatanan pengelompokan audiens berdasarkan pencarian kepuasan itu sendiri, sehingga dalam jurnal yang ditulis oleh David Tewksbury 2005 yang berjudul The State of Audience Fragmentation. Baiklah, terima kasih kepada Gita Andini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angga Yuza. Kepada Angga Yuza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Yuza Putra. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada konten dan fragmentasi audiens. Dalam pendekatan fragmentasi konten audiens terkait bagaimana audiens memaknai sebuah konten memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, seperti halnya bagaimana audiens mengaktualisasikan seperti apa kedekatan mereka terhadap konten yang disajikan media. Contohnya adalah fandom. Fandom cenderung memaknai sebuah konten berdasarkan yang paling mereka minati dan ada kedekatan secara emosional. Fandom semakin penting sebagai fragmen penonton dan diversifikasi. Dan saat media menjadi saling berhubungan,
semakin intertekstual konten terlepas dari media yang penting bagi penggemar, karena mereka mengikutinya melintasi media, juga menenunnya secara mulus ke dalam komunikasi tatap muka mereka. Ini bukan berarti itu tidak penting. Dalam studi televisi, konsep genre menawarkan cara berpikir tentang interaksi antara teks dan si pembaca. Bagaimana teks mengatur ekspektasi, undangan, ruang untuk pembaca, bagaimana pembaca mengarahkan, menghasilkan hipotesis tentang terlibat dengan teks, bagaimana konvensi budaya membentuk pengalaman media individual, bagaimana aktivitas kreatif dan selektif dari masing-masing penulis dan pembaca menghasilkan atau memodifikasi konvensi budaya. Dalam fenomena ini, penting untuk mengenali peran kebiasaan penonton dalam konsumsi berita atau tontonan lainnya. Tidak mungkin orang akan meninggalkan kebiasaan dan hubungan ketergantungan yang mapan yang telah mereka kembangkan dengan lokal tradisional. Penelitian halayak telah bergulat dengan pertanyaan demografi tentang distribusi makna dan praktik di berbagai populasi. Dalam beralih ke media baru, terutama ke internet, seberapa jauh kita bisa belajar dari pengalaman penelitian halayak, dan seberapa jauh kita harus memulai lagi. Argumen masing-masing tantangan di atas adalah daya tarik terhadap internet. Secara metodologis, penelitian audiens dihadapkan pada mencoba untuk menangkap pengalaman yang bersifat pribadi daripada publik. Tidak ada catatan industri tentang peningkat pemirsa yang dikategorikan oleh demografi. Sebaliknya, mereka hampir tidak tahu bagaimana cara melacak teks mereka mengingat masalah 3 kali lipat dari volume materi. Keberadaan materi dan virtualitasnya yang luar biasa. Fakta bahwa orang online adalah produsen sekaligus penerima konten, dan bahwa mereka secara rutin melakukan multitasking di seluruh platform dan aplikasi, dan tingkat tantangan yang menjadi jelas diperburuk oleh fakta bahwa banyak pengguna penelitian itu sendiri tidak mengenal mediumnya. Dalam melihat fragmentasi audiens dan mengaitkannya dengan sikap audiens yang sangat aktif di era kontemporer, ada hal sedikit yang bertentangan, yaitu bagaimana melihat pola fragmentasi audiens di tengah keaktifan audiens itu sendiri dalam pemilihan informasi yang mereka inginkan. Livingston di tahun 2004 mengungkapkan bahwa audiens dan pengguna media baru semakin aktif, selektif, self-directed, produsen sekaligus penerima teks, dan mereka semakin jamak. Apakah ini dikonseptualisasikan sebagai multiple, beragam, terfragmentasi, atau individual? Kita tahu bahwa pilihan, seleksi, rasa, fandom, intertekstualitas, dan interaktivitas tidak hanya konteks sosial di depan kerangka layar, dan sifat keterlibatan dengan apa yang ditunjukkan di layar. Namun, dengan berbagai cara yang kita jabarkan sekarang, orang-orang aktif membentuk budaya media mereka. Fragmentasi menggambarkan hubungan potensial antara halayak dan informasi. Sebagai fungsi umum, media berita memberitakan informasi tentang dunia di luar pengalaman anggota audiens, mengingat bahwa pemirsa selektif dan aktif dalam paparan informasi mereka. Mereka secara aktif memilih bagian dari dunia yang diterangi yang ingin mereka lihat. Semakin banyak orang mengembangkan kebiasaan pemilihan berita tertentu, yaitu semakin banyak mereka mengkhususkan diri. Semakin besar pula kemungkinannya untuk terpapar pada kumpulan informasi tertentu. Fragmentasi halayak paling mungkin terjadi pada kehadiran bersama spesialisasi pembaca dan outlet. Varietas pertama adalah sejauh mana individu membatasi pembacaan berita mereka ke topik tertentu. Yang terpenting adalah penelitian terbaru menunjukkan bahwa internet mungkin akan kondusif bagi spesialisasi audiensi berita. Sederhananya adalah, semakin aktif audien dalam mencari kepuasannya, maka semakin besar spesialisasi konten yang akan mereka konsumsi. Mengingat dalam proses pencarian kepuasannya adalah kepuasan yang diperoleh. Dengan pengertian tersebut, maka
Audiens aktif secara otomatis dan menspesialkan dirinya dalam konteks tertentu dan menghasilkan fragmentasi tanpa disadari. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Angga Yuza, dan masih ada materi terakhir yang akan dibacakan oleh Eren Andika. Kepada Eren Andika, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eren Andika akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Outlet dan platform dan fragmentasi audiens. Dalam pendekatan outlet, kita melihat fragmentasi sebagai cara melihat dalam menyajikan sebuah konten atau tayangan kepada halayak berdasarkan dengan kebutuhan halayak. Perbedaan mendasar antara fragmentasi di wilayah konten dan di wilayah outlet adalah pada tataran outlet. Fragmentasi adalah agenda yang dibuat oleh pihak produsen berita untuk mengarahkan penonton yang memiliki spesialis terhadap konten tertentu untuk bergabung menjadi audiens dalam platform tersebut. Sedangkan pada tatanan konten, fragmentasi terjadi pada wilayah konten yang sesuai dengan spesialis informasi yang dibutuhkan audiens, di mana audiens mencari informasi itu dalam beberapa platform berbeda, yakni menitik beratkan pada spesialis kontennya. Sedangkan fragmentasi outlet menerbitkan pada strategi outletnya. Dalam pendekatan strategi outlet, maka konsep yang mendasar untuk memahami hal tersebut adalah konsep evolusi media. Dalam proses evolusi media, Merrill dan Lowenstein mengidentifikasi kekuatan ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan sistem media. Mereka mengamati bahwa media cenderung mulai dengan rentan konten yang agak terbatas dan dengan basis pemirsa yang sangat sempit, paling sering menjadi elit sosial ekonomi masyarakat. Seiring kondisi ekonomi dan sosial memungkinkan, sistem memasuki fase khalayak luas, di mana konten minat untuk menarik banyak penonton ke sejumlah outlet pusat. Keadaan terakhir dalam evolusi ini memiliki proliferasi media dan saluran dan fokus yang diperkuat bersamaan dalam konten gerai dan halayak tertentu. Oleh karena itu, dalam spesialis semacam ini ada hubungan yang kuat antara penyajian konten di outlet tertentu dan di atribut segmen konsumen yang diupayakan. Gerakan sistem media terhadap spesialis memiliki dampak penting. Merrill dan Lowenstein mengemukakan selera istimewa dan saluran berlimpah di setiap media harus berujung pada usia audiens. Mengambil tempatnya akan sangat fragmentasi khusus halayak. Terima kasih kepada Eren Andika atas penyampaian materi terakhirnya. Dan itu tadi materi terakhir yang kelompok kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Anjeli Putri Maharani dan teman kelompok saya ada Gita Andini, Eren Andika, dan Angga Yuza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.